Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya di program Bisa Bincang Santai Suara Merdeka untuk edisi yang kesekian kali. Kalau udah banyak ya. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya ini di depan saya sudah banyak sekali, banyak sekali. Beberapa lah ya radio lawas atau udah lama lah ya radio kuno dan ini masih berfungsi teman-teman ya. Dan saya sudah bersama dengan Mas Dimas, ya, itu dari komunitas pecinta radio lawas. Komunitas pecinta audio lawas, lebih tepatnya. Pecinta audio ya, lawas. Kita memakai nama audio. Nama audio. Ya, biar lebih luas. Ya. Oke, siap Mas Dimas, selamat datang di podcast kita Bisa namanya Bincang Santai Suara Merdeka. Di studio kita ya, ini juga konsepnya lawasan. Oh iya, cocok banget ini. Cocok ya, ya, makanya ini kita menghadirkan lawasan ya tentang radio maupun nanti tentang audio. Ya. Mas Dimas boleh cerita banyak seputar audio, seputar radio, dan bisa cerita juga ini radio yang ditampilkan di sini dan apa yang saya pegang dokumen langka ya, ini mahal harganya. Bisa cerita ya. Ya. Oke Mas Dimas, ini boleh awal cerita ini suka mengoleksi ini itu kenapa sih dan sejak kapan? Oke. Sebelumnya saya perkenal diri dulu, ya. Nama saya Dimas Indra Febrianto, saya tinggal di Muntilan, ya. Lebih tepatnya di Dusun Kendal Growong, RT 2 RW 4, Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ya, gitu. Lengkap? Iya, lengkap. Kalau yang mau mampir, monggo boleh. Kalau yang mau berkunjung ke tempat saya, monggo saya persilahkan. Saya buka pintunya lebar-lebar. Ya. Yang mau belajar tentang radio atau kita belajar bareng tentang radio, saya persilahkan juga. Terima kasih. Untuk awal-awalnya, pertama kali saya suka dengan radio itu tahun 2015. Iya, untuk iya, belum lama banget lah. Ya, cuman saya berkecimpung di dunia radio karena memang sebelumnya saya adalah seorang penyiar radio di salah satu stasiun radio di Magelang. Iya, cukup lama saya ada di situ. Sebelumnya saya adalah off air-nya atau bekerja di event yang diselenggarakan radio tersebut. Ya, dari situ saya lama-lama belajar siaran. Terus saya siaran di salah satu radio itu di Magelang ya. Terus sebelum tahun 2015 saya resign karena ada suatu hal yang memang saya harus keluar lah ibaratnya dari itu, dan dari situ saya mulai memikirkan kenang-kenangan apa yang bisa saya peroleh ketika saya memang banyak hidup di dunia radio. Iya kan, ibaratnya seperti itu. Terus saya pikir karena saya orangnya seneng barang lawas, ibaratnya suka-suka sama barang-barang yang langka atau barang lama kayak gitu. Terpikirlah saya bahwa untuk mengumpulkan radio lama kayak gitu. Ya, tahun 2015 saya pertama kali beli. Itu pun juga mungkin masih masih merasa bahwa nggak pas ya antara harga dengan radionya, karena saya nggak tahu kan waktu awal itu nggak tahu, taunya cuma radio. Oh ini bentuk radio lama kayak gini. Saya beli di salah satu penjual barang antik, tepatnya itu saya masih ingat di Salatiga. Ya, saya beli radio, saya sebut mereknya Telesonic waktu itu. Karena saya waktu itu mau nyari radio yang berwarna seperti ini, seperti itu saya belum mampu. Dan saya merasa bahwa wah, radionya kok mahal ya. Akhirnya saya beli harga yang agak murah dengan radio yang kondisi biasa lah, ibaratnya jenis biasa, tipe biasa kayak gitu. Nah, itu awal dari saya beli radio dari orang atau penjual barang lama di Salatiga. Saya datang sendiri. Berburu. Saya datang ke sana setelah saya ibaratnya berhubungan lewat WA ibaratnya kayak gitu. Terus saya datang ke Salatiga, terus ngelihat radionya dan ternyata aktif, masih aktif. Saya suka, saya beli, saya bawa pulang. Nah, dari situ saya belajar radio. Belajar radio lama itu seperti apa, yang barangnya yang masih asli, dari knopnya, dari tangkainya, dari tutupnya, dari mesinnya, itu saya memang belajar dari situ dan mulai banter. Itu agak cepat saya beli radio itu di tahun 2017. Cukup lama, dari 2015 ke 2017 itu saya beberapa beli tapi nggak sesering ketika tahun 2017 2018 itu saya bisa satu minggu bisa ada kiriman. Kalau memang dari luar kota itu bisa 2 radio, 3 radio kayak gitu. Ya, masih belum puas, saya berburu ke
pasar loak kayak gitu. Memang waktu itu apa ya? Radio belum seramai sekarang ya. Kalau sekarang itu radio kayak gitu kan udah rame. Entah memang mereka mau dikumpulin atau karena ini rame terus ikut-ikutan musiman atau menjadi ladang penghasilan penjual lain ibaratnya penjual yang nyari untuk dijual lagi kayak gitu. Nah, kolektor bahasanya kolektor ya adol sini tapi masih saya kumpulin ibaratnya seperti itu. Itu radio tahun berapa Mas 2015 itu? 2015 itu radio era tahun 70-an akhir. 70-an. Iya, tahun Telesonic 70-an akhir. Harga berapa itu? Waktu itu saya beli harga tahun 2015 itu 250.000. 250.000 ya itu. Ya, saya 250.000. Ya, bagi saya itu mahal, tapi bagi orang yang punya uang mungkin itu murah. Mungkin kan seperti itu waktu itu kayak. Nah, itu. Karena itu lama, tahun 7 tahun. 7 tahun kan. 7 tahun. Lama, 250 itu. Saya ambil sendiri loh ya itu. Mungkin kalau dipaketin beda harga mungkin ya. Saya ambil sendiri. Ya, plus ongkir mesti kayak gitu. Oke. Kok suka radio itu mungkin apa Mas? Bentuknya atau sejarahnya atau karena background tadi? Ya background ya jelas kan background memang saya banyak hidup di radio. Iya, saya banyak hidup di radio ibaratnya. Bahkan waktu saya siaran di situ pun saya nginepnya juga di radio. Iya, karena saya dapat ya mes lah ibaratnya, ada tempat tinggalnya di situ, tempat tidurnya di situ. Saya bahkan tidur di situ juga. Jadi memang benar-benar radio itu berarti banget. Nah, terus kalau fisik radio ya jelas bentuknya unik. Radio itu kan ada dua, satu tabung, yang satu transistor. Tabung itu kan yang bedanya lama. Apa? Kalau tabung biasanya boxnya kayu besar, komponennya jelas tabung, komponen yang seperti bentuknya kapsul. Kalau dan itu pakai listrik biasanya 110 biasanya kan kayak gitu voltasenya 110. Zaman dulu kan belum ada listrik 220, masih 110 kayak gitu. Nah terus kalau radio transistor itu pakainya PCB. Komponen PCB yang hijau itu yang pakai transistor, pakai ada komponen-komponen elektroniknya itu dan pakainya baterai. Sudah pakai baterai. Pakai baterai. Ya. Walaupun transisi antara radio tabung dengan radio transistor itu ada semacam boxnya masih besar. Boxnya masih pakai box tabung. Model tabung kayak gitu dengan depannya ada kainnya itu. Terus ada jendelanya. Ada pakai kain gorden. Ada gorden ya. Kain kayak goni itu. Nah, kain radio lama itu khasnya kan itu. Nah, tapi mesinnya pakai mesin transistor. Iya, sudah masih transistor dan pakai baterai. Iya, boxnya besar-besar kayak gitu. Itu transisinya dari tabung ke transistor. Setelah itu transistor keluar dengan yang simple, bodi plastik. Kecil, pakai baterai kayak gitu. Karena memang komponennya juga simple. Kalau tabung nggak bisa pakai kecil karena posisinya komponennya juga besar-besar. Komponennya besar-besar. Nah, ini pakai baterai Mas ya. Nah, ini termasuk ini radio Indonesia lama kayak gitu. Ini tahun sekitar 56. Iya, cawang kompas itu sebutannya. Kalau sekarang mungkin banyak pemburu cawang kompas kayak gini karena ya tuningnya mereknya cawang. Kita sebut kompas karena tuningnya kompas. Ini kan tuning yang untuk mencari gelombangnya. Tahun 50 deh, kamu udah sekitaran 50-an. Zaman simbah kita ya. Ya. Dan yang dikoleksi Mas Dimas itu masih bisa dipakai. Rata-rata masih bisa dipakai. Iya. Emang sengaja nyari yang masih bisa dipakai? Kalau nyarinya saya lebih ke barang utuh. Barang utuh. Artinya tangkai utuh, knop asli, ya kayak gitu. Nah, bodi utuh, tutup belakang utuh kayak gitu. Nah, kalau mesin utuh kayak gitu. Kalau masalah nanti mesin ya sedikit-sedikit bisa direparasi untuk dihidupkan lagi. Kalau ini ada yang bisa dinyalain nggak? Aduh, saya nggak bawa baterai kebetulan. Iya nggak. Cuman gini, radio ini itu kan gelombangnya kan AM atau MW sama SW. Oh, masih AM. AM. Kalau yang paling baru itu kan AM. Kalau dulu kan nyebutnya kan MW. MW berubah menjadi AM. Terus sama SW. Kalau radio sekarang Magelang semuanya FM. Oh, berarti tidak bisa menerima siaran ini. Udah nggak ada ya sinyal kalau FM sama kalau di Magelang nggak ada. Semua radio berubah menjadi FM. Ya, yang dulu saya siaran pun itu juga FM radionya. Kalau Jogja masih
Jogja masih ada. RRI itu masih ada AM-nya atau MW-nya. Itu ada RRI sama beberapa radio di Jogja masih ada yang mempertahankan MW-nya atau AM-nya itu. Kalau di tempat saya di Muntilan itu masih ngangkut, Mas. Masih bisa. Karena dekat ya. Karena ya lumayan dekat. Kalau di Magelang itu sudah nggak ada sinyal kayak gitu. Iya. Nah, ini kan koleksi cukup banyak. Ada berapa, Mas? Saya ya sekarang sekitar 150 lebih lah. 150 radio. Dan itu beda-beda semua. Beda semua, beda jenis, beda tipe. Yang terlama tahun berapa, Mas Dimas? Kalau radio transistor itu ini juga sudah termasuk terlama. Kalau kita ngomongin transistor loh ya, dengan bodi plastik itu sudah termasuk lama. Koleksi yang terlama tahun berapa? Yang terlama yang jenis apa? Transistor atau jenis tabung? Tabung juga mungkin punya? Ada beberapa tabung. Tabung itu tahun 40-an. 40 ya. Lebih tua. Berburunya tuh sampai kemana, Mas? Kalau yang lokal ini Jawa Tengah lah. Kalau yang saya datengin yang saya datengin langsung itu, saya datengin saya bawa itu Jawa Tengah. Kalau yang lewat online ya ada luar pulau, ada Sumatera. Karena memang ada beberapa radio dengan merek tertentu itu beredarnya di pulau lain. Maksudnya di Jawa itu agak minim. Kayak kita sebut merek Sakura lah taruh kata. Sakura itu kan radio Sakura itu kan memang banyak keluarnya dari daerah mana Sumatera. Iya. Jadi kalau kita nyari yang merek Sakura itu di Sumatera itu di Jawa agak susah. Ya mungkin di Jawa agak barat agak daerah Serang, Tangerang itu itu masih ada beberapa. Tapi untuk di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur untuk radio Sakura itu agak susah. Paling banyak apa kalau Jawa? Jawa jelas. Kalau nasional masih karena memang radio lokal Indonesia yang paling hit kan Cawang nasional itu kan paling hit Telesonic kayak gitu Cawang. Betul. Cawang ini awal mula nasional ya. Cawang. Sekarang menjadi nasional. Iya. Oke, ini kepemilikannya sama toh? Pemiliknya PT Nasional Gubel Indonesia, Pak Gubel. Pak Gubel. Sama seperti ini juga Gema Nusantara ini juga PT Nasional Gubel Indonesia juga. Nah, kalau yang model pocket gini, Mas? Itu pocket, radio saku. Radio saku. Tahun berapa tahun 90-an itu. Karena itu itu tulisan gelombangnya sudah AM, Mas. Bukan MW lagi dilihat sudah aja. AM ya. Iya, betul sekali. Saya kayaknya masih menangin yang ini deh. Nah, itu pocket ini ya. Sama Walkman. Walkman ya toh. Gabung dengan Walkman. Oke. Ya, itu masih NOS, Mas. Masih ada kardusnya. Masih ada kardusnya. Ya, itu ada kardusnya di bawahnya. Oh, yang ini. Iya, Genosik. Iya, kalau orang biasa bilangnya NOS. Kalau yang paling disayang, guys, koleksi yang paling yang eman. Paling dieman-eman enggak saya berapapun itu enggak mau dilepas. Enggak saya bawa ya, Mas. Kebetulan enggak saya bawa. Main aja ke tempat saya. Nanti saya akan saya liatin. Kalau untuk mereknya Citizen, Mas. Saya punya radio dengan merek Citizen itu. Tahun berapa? Itu sekitaran tahun 70-an awal lah. 70-an. Kenapa itu unik, Mas. Unik dengan merek Citizen. Oh. Ya, tuningnya kompas, mereknya Citizen. Itu kan seperti yang kita kenal orang umum itu kan Citizen kan merek jam ya, jam. Arloji. Nah, itu ngomongnya susah banget. Nah, itu jam itu. Nah, itu ya mungkin agak limited ya, ibaratnya seperti itu. Iya. Dan susah juga nyarinya itu. Susah banget karena itu harus nunggu berapa ya? Mungkin nanti kalau teman saya yang punya radio sebelumnya nonton mungkin akan ketawa ini. Saya nunggunya berapa ya? 2 tahun kalau enggak 3 tahun. Sekitar 2 tahun lah saya baru dapat radio itu. Kenapa kok lama? Karena waktu saya datang ke sana itu belum dilepas sama dia. Ya karena mungkin itu memang rezeki saya. Saya udah pesen sih sama orangnya. Orangnya itu sudah pesen. Besok kalau mau dijual, karena dia kolektor. Kalau mau dijual, tolong saya dikabari. Tapi ternyata saya nggak dikabari. Saya lihat dia diposting kayak gitu loh. Dia udah diposting di Facebook lah kita sebutnya kayak gitu, di medsos kayak gitu. Nah, ya mungkin rezeki saya buka pas dia posting saya langsung komen. Iya, dia kan kata-katanya kan sing wani perih kayak gitu karena dia mau jual tinggi kayak gitu loh. Tulisannya bahasanya sing wani perih. Saya karena udah beberapa kali main ke tempat dia dan naksir banget. Ya, saya telepon langsungan, nggak pakai ya udah komen tapi dia langsung ngasih tahu saya telepon deal di situ, ditelepon deal. Setelah itu kan komennya banyak itu. Saya juga
orang pertama, tapi mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah dikasih harga mungkin agak mikir atau belum tahu kondisi aslinya karena dia belum pernah pegang. Kalau saya kan pernah datang, jadi pernah pegang, jadi saya udah nggak wis orang mikir-mikir lagi, jadi harus dapat nih radio ini kayak gitu. Nah, terus itu setelah saya deal, selang berapa ya nggak ada 5 menit lah, saya ditelepon balik sama teman saya itu. Mas, radiomu mah dibateni karo kolektor Jogja kayak gitu. Saya tidak kayak gitu. Wah, si orang itu perempuan kayaknya, kalau enggak ya cewek lah ibaratnya, itu juga suka kayak gitu. Itu langsung suruh nelponkan saya itu. Dia ya sedikit sedikit gelo. Alasannya gini ya, kita tinggal di kamar mandi kok. Pes payu kayak gitu loh. Dia marahnya di situ. Kalah cepat. Ya karena memang kayak gitu. Sekarang di postingan radio yang bagus dengan kondisi mulus, ya mungkin kalau harga itu beda-beda kan. Orang itu kan dengan harga sekian, orang saya muni murah, yang penting dapat barang. Ada yang mikir harga sekian, wah mana beli kayak gitu. Tapi dia nggak akan dapat barang kan kayak gitu. Ya waktu-waktu era tahun 2018 itu, ya itu karena saya masih banter-banter yang menggebu-gebu nyari. Jadi beberapa radio yang saya nggak dapat ya rasanya gelu. Gelo banget kayak gitu loh ibaratnya kayak gitu. Ada nggak radio yang mungkin punya sejarah tersendiri bagi Mas Dimas? Rata-rata ini ya saya bawa ini ada sejarahnya masing-masing sebenarnya. Kalau dari ini kita nyebut ini Radio Gema Nusantara. Ini saya dapat ini radio ini saya dapat itu menang lelang. Menang lelang ya di medsos juga. Menang lelang terus, tapi lelangnya itu suruh disumbangkan di bencana alam mana ya, saya lupa ya. Kalau enggak Nusa Tenggara, Palu kalau enggak salah. Gempa, banjir. Ya antara itulah. Kalau enggak salah gempa. Jadi saya menang lelang ini, tapi saya transfernya itu ke rekening langsung, bukan ke yang punya ini, tapi langsung ke lembaga itu yang disumbangkan itu. Jadi tinggal saya membuktikan bahwa transferan saya kirim ke orangnya yang lelang itu, terus saya dikirim radio ini. Gema Nusantara. Berapa? Itu sebelum COVID pokoknya. Sebelum COVID. 2019, Ya mungkin 2018 lah. Karena enggak 17 ya 18 itu. Karena memang saya banter-banternya di tahun itu. 2019 udah era masuk COVID itu saya masih berburu, tapi enggak begitu banter banget. Mungkin hanya radio-radio yang saya pikir bahwa itu radio bagus kondisinya, apalagi NOS kayak gitu, saya masih tetap ngambil kayak gitu. Nah, ini juga unik radio ini. Mungkin nggak banyak yang ngeh ibaratnya, nggak banyak yang ngeh dengan radio-radio. Karena beberapa radio dilihat aja ini semua tulisannya volume tuning, dilihat semuanya volume tuning kayak gitu ya kan. Nah, bedanya apa? Di sini tulisannya suara dan gelombang. Suara dan gelombang. Indonesia banget. Iya. Kayak gitu kan. Nggak banyak yang ngeh. Hampir semua. Coba di pocket pun tulisannya mesti volume tuning. Iya, ini pakai Indonesia. Mungkin memang disengaja sama PT Nasional Gobel Indonesia. Dikasih nama Gema Nusantara karena mengandung makna Nusantara. Terus dia kasih, nah ini masih nama suara dan gelombang kayak gitu. Nah ini yang nggak banyak orang tahu, biasanya nggak ngeh. Dia cuma dulu fisiknya bagus kayak gitu, tapi nggak sampai detail melihat ini. Dan rata-rata knop harus sama sih biasanya. Kalau ini warnanya hitam, ya knopnya ini hitam biasanya kayak gitu. Jadi serinya memang seperti itu. Kalau produksinya tahu nggak Mas? Limited atau enggak, ini banyak ya? Memang banyak dan warnanya juga banyak. Beragam. Ini ada warna biru seperti ini ada. Terus coklat atau marun ada. Terus warna hijau ada. Terus apa lagi ya? Ini justru biasanya orang warna hitam itu untuk sekarang ini agak dijauhi karena kurang pastel, kurang cerah ibaratnya kayak gitu loh. Tapi untuk Gema Nusantara ini warna hitam itu termasuk malah yang sulit ini kalau yang banyak yang nyari. Ya bukan banyak yang nyari, jarang keluarnya. Rata-rata keluar malah yang diposting itu atau yang dijual hijau, biru. Kayak gini kayak gitu. Hitam itu malah termasuk jarang kayak gitu. Jadi limited lah ya. Jadi ya walaupun nggak selimited banget dengan Citizen, tapi ini termasuk warna yang ini loh ya. Kalau Gema Nusantaranya nggak limited sih karena nama Gema Nusantara itu banyak. Dan ini radio ini banyak dibeli orang-orang daerah sini dulu. Oh gitu. Iya.
Orang-orang daerah Magelang, Jogja itu banyak yang pakai dengan Gema Nusantara. Sebelum era-era nasional yang cuman biasa itu yang saya bilang sebut biasa karena udah tahun era 90-an. Ya kayak gitu. Yang sudah ada FM-nya dan AM-nya atau FM dengan MB-nya kayak gitu loh. Ini nah, AM. itu. Ini adalah gelombangnya adalah SW. Shortwave. Oh. Shortwave. Ini dan tidak ada antenanya ya? Enggak ada. Oh. Okay. Ini SW itu kan untuk menangkap siaran luar negeri. Oh gitu. Iya. Bukan dalam negeri. Dalam negeri MW, dalam negeri MW atau AM. MW atau AM. Kalau SW luar negeri. SW luar negeri. Jadi orang zaman dulu dia kelingan dia langsung wah radio ini nganu ya biyen BBC London atau Voice of America kayak gitu. Nah, dulu dengernya pakai SW. Dan yang punya pun pasti orang tertentu. Orang tertentu. Bukan pribumi lah karena waktu itu pribumi ya. Untuk radio-radio tertentu yang punya tertentu kayak gitu. Terutama di era-era tahun 60-an itu ya itu masih mewah banget 50, 60 itu 40, 50, 60 apalagi sebelumnya itu memang apa itu yang punya radio itu memang wong sugih carane. Wong sugih. Ngrungok ke radio nonggo. Iya kan? Seperti itu banyak yang dicerita. Jadi ketika saya pameran, ketika di rumah ada orang kebetulan lewat terus mampir, itu mereka semuanya hampir semuanya banyak wah, biyen sing di radio wong iki wong sugih aku ngrungokke wae dadak nonggo kayak gitu. Ya itu. Sama kayak TV itu ya. Sama kayak TV. TV 1 didelok wong akeh. Ini proklamasi pun mendengarkan pakai radio kan seperti itu kan. Betul, Pak Karno itu berpidato atau apa itu era-era tahun itu mendengarkannya pakai radio. Dan teman-teman gitu. Mungkin jarang tahu. Tahun-tahun segitu orang punya radio itu harus punya surat izinnya. Betul ya Mas? Betul. Nah, jadi seperti sekarang lah kalau naik motor, mobil kan harus punya ya surat izin segala macam. Nah, radio dulu juga punya. Untuk bisa mendengarkan radio itu harus punya surat izin SIM-nya ya. SIR berarti surat izin radio sama untuk menerima siarannya. Siarannya. Nah, contohnya ada ya Mas ya. Dokumen ada. Pembelian. Betul. Dan ini bersejarah banget yang saya pakai ini. Di toko radio Bisingho. Nah, Bisingho bagi orang Magelang yang mungkin suka tempo dulu ya, Bisingho dikenalnya toko roti sama es krim. Ternyata Bisingho juga jual radio, sekaligus servisnya. Nah, Mas Dimas boleh cerita, ini dokumen apa yang kelihatannya sangat penting sekali ya, sekaligus nanti tentang surat izin kepemilikan itu. Ya, ini adalah salah satu koleksi saya yang sekarang ini sangat-sangat berharga bagi saya. Dan mungkin bagi Magelang. Mungkin aset Magelang ini. Karena apa? Ini memang asli Magelang. Bisingho itu ya seperti yang tadi sudah diberitahu bahwa terkenalnya Bisingho itu adalah toko roti atau toko es krim ketika zaman Belanda. Orang-orang Belanda itu beli es krim itu datangnya di Bisingho. Namanya juga Bisingho. Kayak gitu. Alamatnya sama di Jalan Poncol 41 Magelang. Di sini tertera Bisingho, Poncol 41. Suara Merdeka ya? Betul sekali, nggak jauh dari sini. Nggak jauh. Ya, nah di sini saya menemukan salah satu nota atau kwitansi lah. Kita sebutnya kwitansi. Kwitansi dengan ejaan lama, resmi, otentik juga. Karena apa? Karena di sini ada materai tempel. Materinya. Ya, betul. Cap basah. Ada cap basahnya Bisingho juga, Poncol 41 warna merah. Ya. Ada stempel izin dagangnya. Juga berarti kan resmi, dia dagang itu resmi. Walaupun memang terkenalnya dia adalah toko roti atau toko es krim itu tadi. Tapi dia pernah berjualan radio. Bahkan sales dan servis. Artinya di situ ada penjualan dan juga servis radionya. Nah, di sini tertera tahun Magelang 8 Maret 1954. Kwitansi ini tahun 54. Ya. Dan harganya waktu itu 1.250. Ini radio, salah satu radio tabung. Oh, radio tabung. Radio tabung. Iya. Harganya 1.250. Dan itu ada cap sebelahnya tuh, Mas. Nah, di sini ini ada stempel resmi dari kantor pos Magelang. Kantor pos. Ini ada kantor pos Magelang. Tahunnya sama 54, tanggal 9 bulan 3 tahun 54. Ya. Dia beli tanggal 8, artinya dia melapor di kantor pos tanggal 9. Karena memang zaman dulu ketika orang beli radio, kita dapat kwitansi itu harus didaftarkan, distempelkan di kantor pos. Maksimal 10 hari setelah pembelian. Maksimal itu 10 hari.
kita mau beli di taruh kata di Jakarta lah. Ya. Kita beli di Jakarta, toko di Jakarta atau di Jogja atau di Semarang atau di Malang atau dimanapun itu, ketika kita dipakai di Magelang, kita harus mendaftarnya di Magelang. Di Magelang. Iya, didaftarkan di Magelang dengan stempel seperti ini. Ini stempel asli kantor pos, bukan stempel tiruan. Ya. Jadi kertas ini atau kwitansi ini sudah bertahan banyak tahun, dari tahun 54 sampai tahun 2022, mau habis ini 2022-nya. Kayak gitu, dan kondisinya masih cukup bagus lah bagi saya. Masih utuh. Masih utuh banget. Dan ini khas zaman dulu adalah tulisannya Latin. Ya. Khasnya tulisannya Latin dengan tinta biru. Ya. Tinta biru. Nah, ini. Dan setelah mendapatkan kwitansi ini. Terus dibarengi dengan surat dari kantor pos. Iya, ini setelah dapat ini kita akan dapatkan seperti ini. Ini kalau bisa di zoom, ini adalah surat izin radio. Surat izin. Jadi setelah kita daftar kita akan punya izin, karena memang radio itu izin, nggak main-main kan, karena memang barang mewah zaman waktu itu, barang mewah. Nah, ini Magelang juga. Ini kebetulan surat izin Magelang juga di sini. Nah, ini Magelang dengan materai, dan di baliknya ini ada tanggal. Merek radionya ini mereknya Philips kebetulan. Ini ada tipe dan nomor serinya, karena setiap radio itu tidak akan dikasih nomor seri 2. Misal tipenya, misal Gema Nusantara, ada kodenya RL200. Nah, di dalamnya itu akan ada nomor serinya. Berapa. Jadi itu cetakan yang kesekian. Nah, kayak gitu. Nah, terus nomor angka, betul. Nah, ini ada tanggal, alamat, dan keterangan. Nah, itu kayak gitu. Jadi memang kayak gitu. Setelah kita sudah dapat ini, nah resmi kita punya dan mendengarkan siarannya ya. Ya, nanti setelah itu setiap bulannya kita akan ditarik pajak radio. Jadi radio punya pajak. Jadi kalau banyak yang nggak tahu, kemarin saya beberapa kali pameran, orang itu belum banyak yang tahu. Ternyata radio itu dulu bayar, kayak gitu loh. Dulu bayar gitu loh. Gratis ya. Tahu kan enak. Sekarang dienakan kan itu wis ora ono sing ngrungokke, ibaratnya masih sedikit, masih tinggal sedikit, ibaratnya kan seperti itu. Nah, dia bayar pajak. Setelah sebelum televisi itu radio itu sudah bayar. Karena setahu orang kan mesti TV tok sing bayar. Kan kayak gitu, TV aja yang membayar, ternyata bayar kayak gitu. Waktu itu berapa itu, Mas? Ini kan materinya materai Republik ya, materai nasional ibaratnya. Ini nilainya 7,50 sen. 7,50 ya, sen. Kayak gitu. Nah, pajaknya setiap bulannya. Iya, setiap bulannya. Ini ada stempelnya Magelang asli. Ya karena ini itu bulan 4 ya, otomatis bayarnya setelahnya. Bayar di bulan ya. Ini materainya. Kenapa atasnya nggak ada materai? Karena ini dia belum punya. Kayak gitu. Dan kalau nggak bayar ada dendanya. Biar ada dendanya biasanya. Karena di belakang sini ada tempat biaya ekstra. Kebetulan ini orangnya tertib gitu. Saya bawanya yang pas tertib ini kebetulan. Nah, selain ini itu juga biasanya ada juga dia terus dimintain sumbangan. Ada sumbangan. Sumbangan. Iya, jadi ini sumbangan ini, Mas. Iya. Surat bukti pembayaran sumbangan iuran radio dengan ejaan yang lama, pembajaran tulisannya. Kenapa kok ada iuran segala? Ya mungkin untuk memajukan daerahnya ya. Oh, berarti kalau yang pajak tadi negara ya mungkin. Kantor pusat lah ya. Kantor pusat. Nah, kalau yang iurannya untuk kantor daerah, ya, untuk Pemda. Karena ini surat bukti pembayaran sumbangan, jadi ada sumbangannya. Nah, kayak gitu. Ini Rp2,5. Ya. Iurannya. Kurang tahu ya. Kalikan aja ya kursnya. Dikalikan ya ini. Kadang-kadang juga ada yang kalau ini kan materinya materai nasional ya, materai negara. Ada juga yang materai lokal, kebetulan saya nggak bawa. Materai lokal itu materainya langsung dari Kota Madya Magelang, Kabupaten Magelang, atau Kabupaten Temanggung kayak gitu. Ada leges-leges yang memang lokal daerah itu ada kebetulan kayak gitu. Nah, ada ini, ini surat izin, ini pajak ya. Jadi setelah kita beli radio, kita daftarkan di kantor pos, kita dapat surat izinnya, dan bayarnya di kantor pos. Ya, kita bayar datang kantor pos kayak gitu. Ribet juga ya dulu ya. Punya radio. Kalau sekarang harus ada izinnya. Sekarang enak banget ya sudah ada. Sekarang dienakan gitu ya.
salurannya pun sekarang macam-macam ya, udah Betul. digital sekarang. Iya, sekarang modelnya sudah streaming. Radio sekarang rata-rata streaming, FM semua, tapi kalau Magelang FM semua itu streaming kayak gitu. Nah, kalau Pocket FM saya bawa ada. Ya, Pocket FM saya ada. Kalau untuk dicoba untuk radio daerah Magelang mesti bisa nangkep kayak gitu. Tapi FM karena memang zaman sekarang FM. Ini kan jangan menjadi kelangganan ya sekarang ya. Iya. Ya kan jadi betul-betul mengoleksi kelangganan, nostalgia gitu kan. Ini ada nggak yang kemudian sampai berjuang seperti yang dilakukan oleh Mas Dimas untuk mendapatkan radio kesukaannya itu loh, sampai ngejar-ngejar 2 tahun. Itu salah satunya kayak gitu. Radio lain ya paling saya pernah dapat radio NOS tapi sudah tidak ada kardusnya karena NOS kan ada beberapa versi, ada yang NOS dengan kardus, ada NOS tanpa kardus. Tapi tangkai masih dibungkus plastik, masih baru, benar-benar baru. Saya pernah dapat 6 unit di daerah Cilacap. Saya pernah dapat 6 unit di daerah Cilacap. Kebetulan saya datang ke sana ngambilnya motoran. Nggak pakai mobil. Perjuangan. bawa radio 6. Saya dapat radio 6 dan tape recorder 2. Tape recordernya saya ambil itu karena yang satu NOS, yang satu masih kondisinya masih bagus. Sampai sana hujan, Mas. Wah. Hujan nggak henti-henti. Sampai malam. Sampai akhirnya saya nginep ke rumah teman saya. Terus paginya itu rencananya kan pikirnya kan paginya kan sudah nggak hujan kayak gitu kan. Ternyata paginya masih hujan, Mas. Hujan lagi. Masih hujan dan akhirnya saya pulang tetap harus menerjang hujan karena sudah berganti hari dan saya harus ada acara lain juga. Itu saya bungkus semua radio ya. Saya kasih koran, saya kasih plastik, saya kantong kresek gitu, 2 double, pokoknya jangan sampai tembus lah ibaratnya seperti itu. Saya pernah itu dari Cilacap naik motor itu lumayan itu perjalanannya 4 jam 5 jam itu. Iya jauh itu Cilacap itu kan. Iya. Dan jalannya agak lumayan kan, berlubang, enggak kayak gitulah. Bawanya plastik, radio plastik gini, takutnya pecah di jalan kayak gitu. Kondisinya NOS. Itu juga ada salah satu radio yang menjadi kelangganan saya sekarang karena radio itu adalah salah satu radio yang seperti yang dipakai waktu di film G30 SPKI.